Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan usaha dakwah beliau kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan hidayah ini bisa kita pertahankan sampai kemudian wafat memisahkan antara ruh dan jasad kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di Masjid Raudhah dalam kesempatan subuh hari ini, maupun yang hadir dalam online, kita insya Allah masih melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Bulughul Maram, masih di bab terkait dengan jual beli. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hadis tentang larangan memperjualbelikan kucing dan anjing serta mengambil pendapatan dari harga jual beli tersebut. Termasuk di dalamnya adalah beberapa hal yang dilarang di dalam hadis tersebut, yaitu mengambil upah dari perzinahan, menjual diri, kemudian dari perdukunan, dan juga memasang tarif dari berhutang. Dan insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas hadis lanjutan, yaitu hadis yang ke-770. Nanti insya Allah sampai hadis 780. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba share ya, dari teks hadis yang ada. Hadis lanjutan dari yang sudah lalu, di mana hadis ini diberikan judul oleh pensyarah kitab terkait menjual hewan yang dapat dijadikan sebagai pengangkut ya. Jadi hanya menjual hewannya tanpa menjual isi dari muatan tersebut. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah, annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya. Bahwasanya Jabir bin Abdullah bercerita, dalam sebuah perjalanan beliau menunggangi onta. Memang ini kendaraan khas di daerah gurun ya. Beliau mengendarai onta yang miliknya, dan hewan tunggangan yang bernama unta ini milik dari Jabir bin Abdullah. Ternyata onta yang sudah tua. Kalau kalau hewan ternak mungkin ayam sudah akhir ya, dia udah nggak produktif lagi. Nah,
Onta yang ditunggangi oleh Jabir bin Abdullah ini sudah tua. Farada an yusayyibahu, dan tampak sekali sudah kelelahan onta itu. Kalau jalan tuh udah nggak semangat dia, sudah kecapean. Qala falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi melakukan perjalanan itu beliau, ya, Jabir bin Abdullah ini berbarengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ali wa darabahu. Pada saat Jabir bin Abdullah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kegebuk. Jadi sama Nabi onta itu dipukul. Pada Ali wa darabahu. Fasara sayran lam yasir mislahu. Ternyata setelah digebuk, dipukul sama Nabi, ontanya jadi cepat lagi jalannya. Ya, gagah gitu. Ini karena tepokan Nabi di onta tersebut sehingga bisa jalan cepat, ya, gagah sebagaimana unta-unta yang masih muda. Qala bi'nihi biwuqiyatin. Setelah melihat onta itu berjalan gagah, kata Nabi, wahai Jabir, jual tuh onta sama saya. Jadi Nabi membuat PO, Pak. Ada order, ya, purchase order. Nabi membuat penawaran. Bi'nihi biwuqiyatin. Jabir, udah jual aja onta itu sama saya. Qultulah. Tapi apa jawaban Jabir? Saya nggak jual ya Rasulullah. Summa qala bi'nihi. Nabi kemudian membuat penawaran lagi. Udah jual aja ontanya sama saya. Ya. Fabi'tuhu biwuqiyatin wastasnaitu alaihi humlanahu ila ahli. Karena Rasul sudah membuat penawaran berapa kali, akhirnya kata Nabi, kata Jabir, ya udah, ya Rasulullah saya jual dan nih ontaknya gitu. Tapi saya jual nggak sama isi yang diangkut sama ontak ya, gitu. Jadi ontak itu kan bawa muatan. Saya nggak jual sama muatannya. Dan saya baru akan menyerahkan onta ini nanti setelah sampai ke Madinah. Wastasnaitu alaihi humlanahu ila ahli. Ya, jadi nanti serah terimanya pada saat saya sampai di keluarga saya. Falamma balagtu ataitu bil jamal fa naqadani samanuhu summa raja'tu. Fa arsala fi athari fa qala atrani ma kastuka li akhudha bi jamalaka khud jamalaka wa darahimaka fahuwa. Ketika sampai di rumahnya, beliau menurunkan muatan yang ada di onta tersebut. Kemudian onta itu diantar ke baginda Nabi SAW dan Nabi membayarnya. Nabi ngasih duitnya. Kemudian kata Rasulullah, wahai Jabir, ini duitnya, silakan onta itu ente bawa dah. Jadi onta itu dibeli sama Nabi tapi dikasihin lagi kepada Jabir. Nah ini menarik nih dari hadis yang ke-770 yang dicantumkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram di pembahasan tentang jual beli. Ya. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, ya, di mana beberapa ulama mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'lamu ahwala ashab. Nabi itu orang yang paling tahu tentang kondisi para sahabatnya. Ahwalu ashabi min haitsul ghina wal faqr. Jadi Nabi tahu mana sahabat yang punya duit, mana sahabat yang nggak punya duit. Mana sahabat yang dalam kondisi berlebih, mana sahabat yang dalam kondisi kekurangan. Mana sahabat yang dalam kondisi kesusahan sama kelapangan. Wa kana rubbama ajramahum ba'dal ahdas. Bahkan
Dengan interaksi yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tahu semua itu. Ya. Liyu'tiyahum duna iraqati ma'i wujuhihim. Bahkan Nabi juga tahu apa yang terjadi dengan kondisinya Jabir bin Abdullah ini. Ya. Makanya sebetulnya penawaran Nabi terhadap onta yang sudah ringkih itu sebetulnya untuk apa? Untuk supaya Jabir bin Abdullah ini mendapatkan uang, tapi tanpa mempermalukan. Ini subhanallah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebenarnya pengen ngasih duit gitu, tapi caranya bukan hanya sekedar ngasih, melalui satu proses. Nah di sini Nabi mencontohkan proses bagaimana Nabi memberikan uang kepada Jabir bin Abdullah itu dengan cara membeli ontaknya. Ya kalau di pasaran ya ini ontak udah mungkin udah nggak ada nilainya ya Pak Yuris ya. Udah hapus buku kali kalau di neraca gitu. Ya. Sudah penyusutan, amortisasi, udah lebih dari 5 tahun, gitu kan? Karena udah nggak ada nilainya, maka Nabi nawar dengan ukiyah. Nah, satu ukiyah itu kurang lebih 201 gram perak, ya, 201 gram. Perak itu 60 ribuan ya, 1 gramnya. Nah, 1 gramnya 60 ribuan. Nabi nawarnya satu ukiyah itu 201, berarti 201 dikali 60 ribu berapa tuh? Ya. Segitulah harga onta yang sudah tua, sudah ringkih, yang kalau jalan juga udah nggak kuat lagi. Wa fi hadzal hadis yarwi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin lahu. Beliau melakukan perjalanan ya dalam beberapa riwayat dikatakan perjalanan itu adalah perjalanan pulang dari peristiwa Fathu Makkah. Jadi sahabat dengan Nabi melakukan perjalanan untuk menaklukkan Makkah pada saat itu. Dan Jabir masuk dalam rombongan itu. Karena yasiru ala jamalin. Beliau menaiki ontaknya yang sudah rentak itu, sudah ringkih. Onta'iba wasara ta'ifan. Dalam syarah ini sebutkan onta'iba. Onta itu udah ringkih lah. Wasara ta'ifan sehingga lemah. Hampir-hampir nggak sanggup untuk melakukan perjalanan. Wa innahum kanu raji'ina minha ilal Madinah. Ya, rombongan ini pulang dari Mekah mau ke Madinah setelah Fathu Mekah. Farada an yudlikahu fis sahra. Karena onta ini sudah lemah, jalannya juga lambat, ketinggalan melulu. Hampir-hampir ini Jabir bin Abdullah mau melepaskan ontanya di tengah padang pasir. Onta udah nggak manfaat kan gitu. Udahlah saya tinggal aja lah di padang pasir gitu. Ya, mau dilepasin tuh onta. Dan dilalahnya ternyata palehikahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi tersebut, ya rombongan itu siapa Jabir bin Abdullah ini ketemu dengan Rasulullah. Jadi karena rombongannya panjang, dalam perjalanan itu ketemu dengan baginda Nabi. Pada alahu wa darabahul jamal. Nabi kemudian memukul menepuk ontak tersebut, ya. Fa'akbar Jabir radhiyallahu anhu annal jamala asbaha qawiyan wa sari'an. Ternyata setelah ditepuk onta itu oleh Nabi, asbaha qawiyan. Onta itu menjadi lebih kuat, lebih kekeh, jalannya lebih gagah. Asbaha qawiyan wa sari'an. Bukan cuma kuat, jalannya juga cepat sampai melewati orang-orang dalam rombongan itu. Ya, ba'da darbi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dipukul, ditepuk sama Nabi. Wa masya masyan lam yamsi mithluhu min qabl. Ini enggak seperti biasanya nih, dulu-dulu lelet jalannya gitu kan. Tapi setelah ditepuk sama baginda Nabi, jalannya jadi luar biasa. Summa talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min Jabirin an yashtariya minhu jamalahu bi wuqiyatin min fiddah. Lalu Nabi setelah nepok tadi melakukan penawaran, ya, buka penawaran kepada siapa? Kepada Jabir bin Abdullah. Jabir adalah yang kayak jual aja tuh onta sama saya gitu kan.
ya, biruqiyatin. Ruqyah ini uang perak. Berapa Pak? Terus dihitung 201 kali 60.000. Ya, tusawi 3 jutaan. 3 jutaan kalau dirupiahkan ya. Ya, jadi onta yang udah tua itu sudah akhir dihargai 3 juta sama Nabi. Satu rupiah. Waktu sawi 201 graman takriban ya 201 gram perak kurang lebih seperti itu. Dan Nabi membuka penawaran. Warafadha Jabirun anhun an yabi'ahun Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah menolak untuk menjual unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mungkin malu juga karena ontanya udah onta yang akhir, sudah sudah lemah gitu kan. Tapi karena Nabi ngulang-ngulang terus penawarannya, akhirnya Jabir sepakat bahwa faqa Jabirun anhu washtarata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alla ya'khudhal jamala qabla al-wusuli ila. Tapi kata Jabir, oke lah ya Rasulullah, saya jual dah sama baginda Nabi nih onta. Tapi alla ya'khudhal jamal. Tapi dengan syarat jangan diambil dulu ontaknya sebelum sampai ke Madinah. Bihaisu yarkabahu Jabirun yasilu ilaih. Nabi sepakat penyerahan ontaknya nanti pada saat sampai di Madinah. Falamma wasalul Madinah dhahaba Jabir bil jamali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di kota Madinah, Jabir mengantarkan ontaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam samanahu nakdan indama tasallamal jamal. Ya, karena Jabir udah nganterin ontaknya, Nabi langsung nyerahin duitnya nih 3 juta kata Nabi. Ya, maka Jabir pun pengen balik. Ya. Setelah nerima duit, Jabir balik. Fa'arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu man yad'uhu ilaihi. Kemudian Nabi mengutus orang ya untuk mengantarkan kembali ontak itu kepada Jabir bin Abdullah. Jadi sudah terjadi transaksi, ontaknya udah dianterin, duitnya udah dikasih, Jabirnya pun udah pulang gitu. Ya. Fa ansala Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu man yad'uhu ilaihi. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturani ma tastuka li udzab jamalaka wal mumakasah hiya al musawama 'ala al bai' wasyira'i ma'al munaqasati fit tanah. Ya. Kata Nabi dengan dialog dengan orang yang pengen diutusnya itu, apakah kamu lihat bagaimana proses jual beli itu terjadi, ya, yaitu dilakukan dengan mumakasah. Mumakasah itu jual beli musawamah, tawar menawar, Pak. Ya, ada orang punya tanah nih, kita kepengen tanah tersebut, kita bilang, Pak, tanahnya dijual nggak? Saya ada minat nih sama tanah Bapak, kira-kira berapa ya harganya ya gitu. Waduh, sekarang nggak dijual gitu kan. Oh, saya masih sayang mau jualnya. Minggu depan kita datang lagi. Pak, gimana Pak? Mau dijual nggak? Kalau mau jual sama saya aja deh jualnya gitu. Nah terus Nabi juga begitu ke Jabir bin Abdullah. Ya. Kata Nabi yang seperti ini adalah jual beli musawamah. Jual beli tawar menawar. Di sisi harga juga demikian. Orang itu buka harga, oh saya jual semeternya atau setumbaknya misalnya 7 juta gitu kan. Kita tawar, Pak jangan 7 juta deh setumbaknya, 5 juta boleh nggak? Nah ini yang disebut dengan bai'ul musawamah, jual beli tawar menawar. Dan dari harga yang ditawarkan oleh si penjual. Nah ini jual beli ini banyak dilakukan oleh kita di tengah-tengah masyarakat, terutama ibu-ibu. Kadang lagi butuh sayur atau butuh sapu, ember, ada pedagang yang keliling lewat, Bang embernya berapa gitu. Oh yang ini harganya 20.000.
nggak dapat 15 bang. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan bai'ul musawamah, ya, jual beli tawar menawar. Jadi dalam Islam memang ada spesifik namanya masing-masing. Ada jual beli pesan yang kemarin sudah kita pelajari, itu namanya ada jual beli pesan yang dibuat terlebih dahulu, ya, itu namanya istisna. Ada jual beli pesan tapi nggak dibuat karena dia apa namanya, hasil hasil perkebunan, hasil dari pertanian, ya, itu disebut dengan bai'us salam, jual beli pesan tapi nggak dibuat, ya, jual beli salam. Ada jual beli yang kita tahu berapa modalnya, berapa keuntungannya, dan berapa harga jualnya, itu disebut dengan jual beli murabahah. Banyak nama-nama dari jual beli ini sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Nah, kalau ini kita nggak tahu berapa modalnya, tapi terjadi tawar menawar, ya, antara si penjual dengan si pembeli. Jadi yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Jabir bin Abdullah, ya, pada saat beliau melihat ontak punya Jabir itu sudah ringkih, nggak bisa jalan tapi pelan gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, pensyarah hadis ini juga kemudian mengatakan ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu an yaqula. Nah, proses yang dilakukan Nabi dengan Jabir itu seolah-olah Nabi ingin mengatakan inna ma aradtu an ujida sababan li'ata'ika. Ya, Nabi sebetulnya ingin memberikan uang kepada Jabir, tapi caranya supaya Jabir nggak malu, maka dilewati dengan proses jual beli itu. Ya, terjadi jual beli, tapi mengembalikan lagi kontaknya kepada Jabir. Nah, Jabir ini termasuk apa namanya, tulang punggung keluarga. Setelah ayahnya meninggal dalam perang Uhud, dia itu harus menanggung kehidupan saudara-saudaranya yang perempuan. Akhwatihil banat ba'da mauti abihi fi ghazwati Uhud. Ya. Jadi semua adik-adiknya yang perempuan itu jadi tanggungan Jabir bin Abdullah. Dan Nabi melihat eh, apa namanya, kegigihan Jabir untuk menjaga adik-adiknya yang perempuan ini, sehingga beliau ingin membantu dengan cara tadi. Kalau ngasih langsung kayaknya nggak enak nih. Akhirnya dilewati dengan cara jual beli itu. Wahada min husni mura'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ahwali ashabihi, dan ini adalah sebuah kelebihan yang dimiliki Nabi pada saat Nabi bergaul dengan para sahabatnya, sehingga tahu kondisi para sahabat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wafil hadis. Ini ada pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis 770 ini. Masyru'iyati talabi syira'i sil'ah wa illam ya'ridha sahibuha lil bait. Boleh bagi kita membuat penawaran, ya, ketika kita kepengen terhadap sebuah barang atau satu aset itu kan, ya. Masyru'iyati talabi syira'i sil'ah. Walaupun orang yang punya barang itu nggak ada minat buat ngejual, ya, orang punya mobil tapi kita kepengen naksir, ini mobilnya bagus nih Pak, jual nggak Pak? Ya, bolehlah kalau Bapak mau jual ke saya gitu. Nah, itu usaha. Wal musawamati 'alal bai, kemudian terjadi tawar menawar. Dibolehkan bagi kita melakukan tawar menawar dalam jual beli. Kemudian istiratu manfaatin muayyanatin fil ainil mabihah. Kemudian boleh melakukan atau membuat persyaratan di dalam jual beli. Ya, istiratun manfaatin muayyanatin fil ainil al-mabihah. Ya, ada manfaat tertentu di barang yang akan diperjualbelikan. Ya. Kemudian anna naqdat tsamani yakuna inda taslimis sil'ah. Diperbolehkan melakukan transaksi cash and carry. Barang ada, duit dikasih. Gitu. Nah, ini
termasuk dalam jual beli emas ya. Walaupun ada perbedaan pendapat jual beli emas itu, para ulama nggak boleh apa namanya, ada yang berpendapat boleh dilakukan dengan kredit atau angsuran. Kemudian ada ulama jumhur, mayoritas ulama tidak memperbolehkan kecuali uangnya itu hand to hand ya, langsung cash dibayarkan. Nah ini anak data mani yakunu inda taslim sil'ah. Penyerahan uang itu berbarengan pada saat penyerahan barang. Kemudian masyru'iyati bai'il ba'iri wastisna'i rukubihi. Ya, memperjualbelikan binatang yang dijadikan kendaraan tanpa include di dalamnya itu bawaan, ya, tanpa include muatan yang ada di kendaraan tersebut. Jadi kalau mobil pick up, mobil bak terbuka atau mobil truk lagi ngangkut pasir misalnya, yang diperjualbelikan hanya mobilnya, di luar pasir yang sedang diangkutnya. Nah, begitu juga dengan dengan jual beli tanah misalnya. Boleh saja diperjanjikan, saya cuma jual beli tanahnya tanpa isi yang ada di dalamnya. Nah, ini masyru' itibai il-ba'ir wa tisna'i rukubihi. Kalau dalam hal ini konteksnya adalah kendaraan. Ya. Jabir menjual onta tapi exclude tidak termasuk dengan barang yang sedang dibawa oleh onta tersebut. Bayanu annahu idza ba'a bi syartin la yatanafa ma'a maqsudil aqd. Hadis ini juga menjelaskan boleh menetapkan syarat-syarat dalam jual beli ya, selama tidak bertentangan dengan inti dari akad tersebut. Jadi kita melakukan ada beberapa syarat nih ABCD. Selama nggak bertentangan dengan dengan syariat Islam, diperbolehkan ya syarat-syarat tersebut. Jazal bai'u wa syartu. Jual belinya bolehkan, syarat-syaratnya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dengan nilai-nilai Islam, maka diperbolehkan. Nah ini yang hadis ke-770 ya, yang bisa kita ambil pelajaran tersebut ya, memperjualbelikan onta ya, kemudian membuka penawaran walaupun orangnya tidak ingin menjual di awalnya. Ya, tapi karena mungkin harga yang kita tawarkan bagus, akhirnya dia tertarik. Ya. Apalagi mobil-mobil kuno. Banyak orang yang cinta Vespa, cinta mobil PW kodok, itu kan dihargai mahal misalnya karena orang hobi kan gitu ya. Bisa jadi yang tadinya nggak mau dijual, akhirnya dijual karena tertarik dengan harganya. Kemudian hadis yang selanjutnya ini terkait dengan perbudakan. Kenapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan hadis tentang perbudakan ini? Ya, karena budak itu sangat erat kaitannya dengan masalah waris, ya, dengan masalah waris. Salah satu yang menyebabkan warisan itu adalah budak yang dimerdekakan. Di budak yang dilepaskan itu ada hubungan dalam hal waris mewaris. Jadi asbabul irsi itu salah satu nikahun wa walahun wa nasabun. Waris itu bisa terjadi karena ada hubungan apa? Nikahun, pernikahan. Pak Julius sama istrinya itu bisa terjadi waris mewarisi karena hubungan pernikahan. Padahal sebelumnya bukan apa-apa kan. Saudara bukan, mahram bukan, ya, orang lain gitu. Tapi dia bisa kemudian mewarisi karena ada hubungan nikah. Nah, hubungan pernikahan inilah yang menyebabkan adanya warisan. Nikahun wa walaun. Ada hubungan wala. Hubungan wala itu budak-budak hamba sahaya yang dimerdekakan. Nah, jadi setelah merdeka, dia jadi orang kaya nih meninggal. Maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakan, yang dilepaskan. Udah kamu bebas sekarang. Jadi pertanyaan, emang sekarang masih ada perbudakan ya?
Mungkin karena peperangan masih terjadi kan gitu. Hamba sahaya perbudakan itu hukumnya masih ada karena memang perbudakan ini sampai hari kiamat akan terus ada. Karena peperangan ada tawanan perang. Nah, tawanan perang inilah yang kemudian dijadikan budak hamba sahaya. Yang terjadi sekarang misalnya di Palestina, ya tawanan perang Israel yang ditawan oleh para pejuang itu nanti bisa menjadi budak tuh, menjadi hamba sahaya. Nah, Al-Quran juga masih menjelaskan tentang perbudakan ini. Ya, orang yang punya budak itu bisa diwarisi kepada siapa? Kepada anak-anaknya selama dia masih hamba sahaya. Nah, ataqa rajulun minna 'abdan lahu an duburin lam yakul lahu malun ghairuhu. Wada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'a. Jadi kata Jabir bin Abdullah, ada seseorang di antara kami berwasiat, ya, tentang apa? Wasiat tentang budaknya, tentang hamba sahayanya. Termasuk dulu Sayyidina Yusuf alaihissalam itu pernah jadi budak ketika diselamatkan dari sumur. Yang diselamatkan dari sumur dibawa sama pedagang. Jadi budak, diperjualbelikan. Ini ada cerita dari Jabir bin Abdullah. Ada seorang di antara kami itu berwasiat. Ya, tentang apa? Tentang kemerdekaan, pembebasan budaknya. Setelah ia meninggal dunia nanti. Jadi ada wasiat. Nanti kalau bapak meninggal, ya, itu si A itu merdeka dia. Bebas. Ya, itu wasiat perang itu. Jadi kalau syaratnya apa? Yang punya budak itu meninggal. Ya. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak itu. Di aset yang dimiliki itu cuma si hamba sahaya itu. Nah, lalu pada abihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memanggil budak tersebut dan menjualnya. Ya. Nabi tidak merestui wasiat yang dibuat oleh si lelaki itu. Tapi Nabi lebih memilih menjual budak tersebut, kemudian hasil jualnya itu dikasihkan kepada pemilik budak. Karena Nabi tahu orang yang tadi berwasiat nggak punya duit dan aset satu-satunya itu cuma si hamba sahaya itu. Makanya Nabi menjual menjual budak tersebut supaya orang yang tadi nggak punya uang, ya, itu supaya megang uang gitu. Nah, ini bagaimana Islam kemudian mengatur, ya. Islam memberikan prioritas. Kalau memang nggak punya uang, cuma itu aset satu-satunya, nggak usah dibuat wasiat seperti itu membebaskan budak tersebut. Gitu. Tapi lebih diutamakan untuk menjual supaya ada yang ditinggalkan untuk ahli warisnya. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Jabir bin Abdullah anna rajulan minal ansar wa fi riwayatin inda Muslim. Jadi Jabir bercerita ini sahabat yang tadi mau menjual budaknya, mewasiatkan pembebasan budaknya itu adalah sahabat dari kalangan Ansar. Wa wahayyun min qabilati Qudaah. Dia hidup di kabilah Qudaah, ya. Qarara hadza rajulu annahu ba'da an yamuta yusbihu mamlukuhu hurran. Jadi dia berwasiat nanti hamba sahayanya itu kalau dia meninggal bebas, merdeka. Walam yakun lahu malun ghairu hadzal 'abdi. Padahal dia tidak memiliki aset lainnya kecuali hamba sahaya ini. Wa hadza kinayatun an ihtiyajihi lil mal fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yuwafiqhu ala fi'lihi. Nabi enggak sepakat, Nabi tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Summa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu man yashtari minni. Ya, Nabi kemudian buka lagi tuh penawaran kepada sahabatnya. Siapa yang mau beli budak ini dari saya, kata Nabi. Para dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bai'ahu lirajul. Nabi jadi perantara. Kalau bahasa kita perantara apa sekarang nih Pak? Calo ya, calo. Ada calo, ada apa lagi? Eh? Maklar, ada calo, ada maklar, namanya banyak. Dalam bahasa fikihnya wisatoh, dia perantara atau wakil.
dalam jual beli itu. Pak Julius, saya punya rumah nih, tolong jualin dong. Nanti kalau laku, Pak Julius dapat fee lah sekian. Dan ini wisata atau wakil ya yang diberikan kuasa. Tapi juga begitu dari ini. Siapa yang mau beli budak nih? Ya. Ini biasa dalam hal jual beli dilakukan seperti itu. Likauni fakiran muhtajan lil mal. Karena Nabi tahu orang yang punya budak itu kondisinya miskin dan sangat memerlukan dana. Fasdarahu Naim ibnu Abdullah ibnu An-Niham Al-Adawi. Maka Nuaim bin Abdullah menerima tawaran Nabi. Saya dia yang beli, ya Rasulullah, dihargai dengan 800.000 dirham. Sama numiatin 800 dirham. Dirham ini uang perak juga nih. Dihargai 800 dirham. Kalau tadi satu dirhamnya 15.000 ya. Itu berarti 800.000 bisa manimiatin 800.000 dirham itu dikali 15.000 ya. Itu harga budak yang pengen dijual untuk dibebaskan. Atau 800.000, 800.000 dirham. Kali berarti 15.000 dikali 15.000 ya. 12 miliar itu satu budak. Masya Allah. Satu budak 12 miliar ya. Luar biasa tuh harganya. Faja abiha di Rasulullah SAW. Maka Nu'am datang kepada Nabi Allah. Tapi saya yang beli deh gitu. Dan itu 800.000 dirham. Masya Allah. Fa'atohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diroi. Setelah terjadi jual beli itu Nabi sebagai perantaranya Nabi nyerahin. Nih duitnya. Kasih tuh budaknya ke Nu'am. Ini duitnya. Udah laku gitu kan. Di sini juga ada hukum dibolehkan melakukan menjadi perantara, menjadi wisata, menjadi calok maklar dalam hal transaksi jual beli, gitu, ya. Jadi apa namanya? Walaupun tidak disebutkan secara langsung, tapi dalam konteks kekinian ini terjadi kan gitu. Orang yang menjadi perantara dalam hal jual beli. Itu hadis yang ke-771. Kemudian hadis yang selanjutnya ke-772 kaitannya ini dengan hukum. Bisa nyolokin nggak ya? Mati laptopnya. Oke, yang selanjutnya adalah di hadis ke-772 terkait dengan tikus yang jatuh ke minyak samin. Ya. Di kita ada nggak minyak saminnya? Minyak samin itu lebih kayak mentega ya. Pernah beli ini nggak Pak? Beli soto kaki tiga ya? Soto soto kambing kaki tiga tuh ya. Di dekat Buaran ada, di Pangkalan Jati juga ada. Nah, itu suka dicampur dengan amin yang kalengnya kuning tuh Pak ya. Kayak mentega gitu kan, kayak mentega. Itu jadi bentuknya ada yang cair, ada yang beku gitu kayak mentega. Nah, dalam hadis ini dari Maimunah Ummul Mukminin. Maimunah ini istri Rasulullah SAW, masih bibinya Sayyidina Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu suka nginep di rumahnya Maimunah. Makanya pernah suatu saat Nabi pada saat jadwal di rumah Sayyidah Maimunah itu sholat malam. Dan pada saat Nabi sholat malam, Ibnu Abbas yang lagi nginep di situ masih anak-anak masih kecil, ikut terbangun dan ikut sholat malam dengan Nabi. Ya.
Tapi apa letaknya beliau di makmumnya di sebelah kiri. Sama Nabi ditarik supaya pindah ke sebelah kanan. Nah, ini menandakan kalau kita makmum berdua, cuma dua imam sama makmum, dua orang, maka posisinya harus di sebelah kanan. Jadi makmumnya di sebelah kanan, imamnya di sebelah sebelah kiri. Nah, itu kejadian di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Sayyidah Maimunah cerita, ya, Zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna fa'ratan waqa'at fi samni. Jadi ada tikus jatuh di minyak samin. Famatat fihi, kemudian tikus itu mati. Fasu'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anha. Nabi ditanya oleh Sayyidah Maimunah tentang tikus yang mati di minyak samin. Faqala, maka Nabi menjawab, al-uha wa mahaulah. Kata Nabi, buang itu tikusnya dan minyak samin yang ada di sekitar bangkai tikus tadi. Wa kuluhu, kemudian kalau mau dimanfaatkan, dimakan lagi, dipakai sebagai bahan untuk masak, wa kuluhu, maka diperbolehkan. Nah, tentu setelah melihat kondisi di lapangan, ya. Jangan tikus yang udah mati lama di minyak samin yang beku itu udah busuk, nah itu lain lagi hukumnya. Jadi ini baru jatuh, kemudian tikusnya mati, nah, kata Nabi boleh tuh diminimalisir ya, dikasih border gitu, kemudian diangkut yang ada tikusnya di situ, sisanya boleh dimanfaatkan. Nah, di sini para pensarah hadis mengatakan ahallallahu subhanahu wa ta'ala at-tayyiban. Allah telah menghalalkan at-tayyibat, sesuatu yang baik-baik, ya, yang bagus-bagus. Wa haramal khaba'isa bi sifatin amah. Kemudian Allah sudah melarang al-khaba'is yang jelek-jelek. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menjelaskan tafasilah hadhil umumiyat fi ma waqa'a linnas. Nabi sudah membuat lebih detail dalam penjelasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bikin global, Nabi yang menjelaskan secara detailnya. Wa fi hadzal hadisi yukhbiru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Maimunah bintal Haris ummul mukminin sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas, keponakannya Sayyidah Maimunah, ya, itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa'aratun waqa'at fi sammin famatat. Ya Rasulullah, ada tikus jatuh ke minyak samin lalu mati. Ya, kemudian fama hukmuha wa hukmusam. Bagaimana hukumnya, ya, hal tersebut dan hukum dari minyak samin itu? Maka Nabi menjawab, khuduha wa ma haulaha minas samni fatruhu. Ya. Jadi ambil tikusnya dan minyak samin yang ada di sekitar tikus itu dan dibuang yang itu. Wadhalika bi antur fa'al fa'ratu bima haulaha minas sami wa turmi summa yantafa'a bi baqiyatis sami. Boleh memanfaatkan sisa minyak samin yang masih ada itu. Wa hadza idza kanat maitatan fihi walau kharajat hayyatan lam yadurra. Ya. Ini kata pensarah hadis kalau memang tikusnya mati. Kalau dia nggak mati, ya berarti sisanya itu tetap boleh dimanfaatkan. Wahada hukmusan jami taqa'u fihi maitatan. Jadi bukan hanya tikus, bangkai yang lain pun kalau jatuh ke minyak samin yang beku itu hukumnya sama. Au ghairuha minan najasatil jaminah fatul wa mahaulaha wa yuqtal sa'ir. Jadi dibuang apa yang ada sekelilingnya, sisanya dimanfaatkan. Nah, di sini ingin memberikan pelajaran kepada kita taisiru umuril hayat 'alan nasi bima yuslihuha wa la yu'assiru 'alaiha fi ma lahum fihi hajah. Ya, memudahkan urusan orang. Memudahkan urusan dalam kehidupan. Nabi itu melihat kalau dibuang semua mubazir. Selama tidak ada yang membuat madarat dari tikus yang mati di minyak samin itu, maka boleh tetap dimanfaatkan. Bangkai tikusnya najis, nggak boleh.
Tuh. Tapi karena ini minyak samin yang beku, ya, maka sisa minyak samin yang di bawahnya itu boleh tetap dimanfaatkan. Beda kalau minyak saminnya dalam bentuk cair. Ya, kalau dia bentuknya cair, minyak kayak kita biasa itu, nyemplung tuh di apa di black, kaleng black itu nyemplung tikus. Ya udah nggak bisa dimanfaatkan karena minyaknya cair. Dibuang semuanya. Karena eh, bangkai itu mempengaruhi minyak yang kejatuhan tikus. Tapi kalau misalnya dia beku, masih bisa dimanfaatkan yang di bawahnya, yang di sekelilingnya dibuang. Kaisiru umuril hayat, memudahkan urusan ya manusia selama itu tidak membahayakan. Jadi kalau masalah kehidupan dunia bukan masalah ibadah, gampang-gampangin aja dah. Jangan kemudian kita mempersulit. Ya. Nah, ini pesan yang ingin disampaikan dalam hadis ini. Ya, selama masih bisa gampang, ngapain sih disusah-susahin gitu? Ya, selama masih bisa dimanfaatkan, tidak berbahaya, ya manfaatkan aja, nggak usah dibuang semuanya gitu. Ya. Ini pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis berikutnya dari Sayyidina Abu Hurairah itu juga masalah tikus. Ini lebih mendetailkan. Kalau tadi nggak disebutkan kondisi minyak saminnya, kalau di sini disebutkan fa in kana jamidan fa alquhu wa mahaulah. Kalau seandainya minyak samin itu beku, maka buang tikusnya dan sekeliling minyaknya itu dibuang. Wa in kana mayyan fala taqrabu. Kalau minyak itu mayit, cair, maka jangan sekali-kali untuk mendekat. Ya, buang aja. Ya, karena bisa membuat madarat. Semua bangkai yang ya mati di air, mati di minyak tadi, ya, minyaknya buang juga. Jangan jangan karena kita tukang minyak, kemudian ya ada tikus masuk, ada binatang lain masuk itu, tapi karena sayang nih orang juga nggak tahu kan gitu. Nah ini etika dalam berjual beli juga, kejujuran dalam berdagang. Ada pedagang yang mungkin naruh minyaknya tuh minyak curah itu kan di kaleng atau di mana. Nah, kalau kejadian seperti ini, dia harus jujur, jangan tikusnya dibuang, minyaknya dijual lagi ke orang. Nah ini juga mengajarkan kepada kita etika tentang berjual beli, kejujuran dalam hal kita bertransaksi. Jadi ini luar biasa pandangannya siapa Imam Ibnu Hajar nih. Padahal kalau dilihat kan nggak ada kaitannya sama jual beli nih kan. Tapi beliau memasukkan hadis tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak ini dalam bab jual beli. Ini luar biasa kan cerdasnya Sayyidina Ibnu Hajar dalam meletakkan hadis ini. Ya. Beliau ingin menyampaikan juga, kalau jadi pedagang jujur loh. Sebetulnya ini minyak sudah nggak layak dijual karena udah kejatuhan bangkai. Ya, jangan karena konsumennya nggak tahu, kita tetap menjual itu. Karena ingin apa? Ingin mendapatkan keuntungan. Ya. Luar biasa para ulama kita dalam hal melihat kontekstual hadisnya. Secara tekstual nggak ada hubungan. Tapi secara kontekstual kan beliau menempatkan ini di bab tentang jual beli. Ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hatama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil Wahmi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, tapi Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim ya menghukumi hadis ini ada waham. Waham itu bukan kekeliruan yang fatal, ya. Cuman dia hanya melihat ada apa secara tekstual hadisnya mungkin ya, tapi tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Imam Ahmad sudah menetapkan hadis ini sahih, tapi ada periwayat hadis yang lain seperti Imam Bukhari, kayaknya ada perawi hadisnya yang cacat nih, gitu. Ya, itu dalam pandangan Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim. Tapi dalam perawi yang lainnya memandang walaupun ada cacat di perawinya, tapi hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya gitu. Sehingga bisa saling menguatkan. Ya.
Ini perlunya pentingnya juga kita belajar tentang ilmu mustalah hadis, tentang ilmu hadis, ya, perangkatnya. Kalau hadis itu kan bunyi matanya tuh. Tapi kalau perangkat hadisnya kita belajar siapa sih perawi-perawi hadis itu, bagaimana sanadnya, bagaimana para ulama kemudian menjaga supaya hadis ini tetap tetap murni, tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Gitu. Karena eh, sanad ini sangat penting di dalam agama kita untuk menjaga orisinalitas dari pesan-pesan baginda Nabi yang telah disampaikan supaya sampai ke kitanya tuh tidak teracuni, tidak terkontaminasi dengan kondisi zaman yang panjang tersebut gitu. Karena banyak juga orang kayak tukang sayur, Pak, Ibu, ketika sayurnya nggak laku dia bikin hadis. Ya, barang siapa yang makan terong maka dia akan perkasa. Itu ada hadis dibuat sama tukang sayur. Dibikin tuh sanadnya disambung-sambungkan. Rawahu Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya. Itu pentingnya hadis. Nah, begitu juga dalam hal ini Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim itu melihat ada cacat dalam perawi hadisnya, tapi Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud melihat cacat yang di pada perawi yang disebutkan oleh Bukhari dan Abu Hatim itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi hadis ini. Jadi saya kira kita sampai ke hadis 773 dulu ya. Sudah masuk waktu syuruk. Kalau ini kemarin 774 itu sudah kita jelaskan juga terkait dengan hadis yang sebelumnya ya. Larangan untuk mengambil pendapatan dari jual beli anjing, jual beli kucing liar, hutan, kemudian jual beli harga diri, jual beli macur ya, dan jual beli perempuan pun pelacur, kemudian jual beli eh, harga dari tarif perdukunan dari hadis yang sebelumnya, kemudian memasang tarif tukang bekamnya. Tukang bekam itu di hadis yang sebelumnya sudah lebih jelas. Hadis ke-774 ini hanya ingin menegaskan kembali bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat wanti-wanti untuk tidak mengambil ya hasil jualan dari kucing liar dan anjing. Jadi masih ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu, baik yang offline maupun yang online, silahkan. Ya, siapa lagi? Salam warahmatullahi Bangkai. Jadi kita nggak tahu gitu ya. Minyak nabati. Minyak nabati. Kayak oli gitu ya. Oh, oli. Oke. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini adalah minyak samin yang menjadi bahan untuk dikonsumsi oleh manusia, Pak. Gitu. Jadi kalau kalau itu dikonsumsi oleh manusia maka hukumnya menjadi tidak boleh. Tapi kalau kayak misalnya ada oli campur dengan bangkai gitu kan ya, itu masih diperbolehkan karena dia dipakai untuk mesin kan. Dan tidak diperbolehkan ketika dikonsumsi oleh makhluk seperti kita. Yang
ketentuannya sudah ada kan, kita diharamkan untuk makan bangkai gitu. Maka ketika ada minyak, ada air yang kejatuhan bangkai, maka statusnya menjadi najis. Bangkainya. Oke. Misalkan ayam ayam yang mati kan gitu, tapi tetap diperjualbelikan untuk makan hewan, untuk makan buaya, untuk umpan apalagi harimau gitu kan. Ada tuh binatang-binatang yang bangkai yang mati kayak ayam, bebek gitu kan. Ya, akhirnya diperjualbelikan untuk pakan binatang yang ganas kan gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Hmm. Ya, kalau dalam pendapat jumhur yang lebih kuat, tidak diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang najis. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang haram. Tuh. Nah, maka kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama, memperjualbelikan bangkai, walaupun untuk apa? Untuk pakan binatang yang luas itu, maka jumhur ulama tidak memperbolehkan. Termasuk memperjualbelikan kotoran hewan. Ya, walaupun kita tahu itu ada manfaatnya. Ya, kecuali kalau kita mengambil harganya bukan kotoran hewan nih Pak. Kotoran hewan itu kan najis ya. Kita tidak memperjualbelikan kotoran hewannya, tapi karena pemprosesan itu ada biayanya, ya, untuk supaya menjadi pupuk itu kan. Karena dari kotoran hewan itu nggak langsung dipakai sebagai pupuk, tapi ada campuran lainnya, ada prosesnya, dan itu berbiaya, maka kita mengambil biaya atas proses tersebut dibolehkan. Itu. Dan begitu juga kalau misalnya apa namanya binatang yang tadi kita hanya menyediakan jasa untuk pengangkutannya saja, gitu. Misalnya dari hewan-hewan yang mati itu ke kandang binatang buasnya, kita hanya transportasinya aja. Sama seperti kita ngambil upah atas proses pembuatan pupuknya, itu masih ada yang membolehkan. Allah alam bishawab. Tapi nanti saya coba cari literasi lagi yang lebih lengkap ya, bagaimana memperjualbelikan sesuatu yang dilarang, yang haram atau yang najis tapi bukan untuk dikonsumsi. Ya, kayak pupuk kan untuk menyuburkan tanaman. Kayak tadi pakai hewan buat pakan singa, pakan harimau, pakan buaya gitu kan. Bagaimana hukumnya untuk jual belikan. Jadi saya minta waktu untuk mencari literasi yang lebih lengkap. Yang online ada enggak ya? Kita lihat. Ada, oh belum ada di kolom chat. Kalau boleh raise hand Bapak Ibu yang apa yang mau mendiskusikan tadi terkait purchase order ya, kemudian melakukan pembuka penawaran. Ya, kalau kita terkait dengan satu barang itu kan dengan lokasi tanah, itu di hadis yang pertama. Kemudian menentukan syarat dalam hal berjual beli itu juga di hadis yang pertama selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian apa hadis yang tadi berikutnya itu terkait dengan perbudakan ya. Perbudakan, walaupun budak saat ini sudah tidak ada, tapi hukumnya masih tetap ada dan kemungkinan perbudakan itu bisa jadi timbul tenggelam ada di tengah-tengah kita karena terjadinya peperangan. Jadi masih ada, Ibu, silakan yang online kalau ada yang dikonsultasikan, didiskusikan boleh
present dan open mic-nya, atau boleh juga di kolom chat. Enggak, silakan Pak. Apa? Waris, ya. Ya. Hmm? Dia semata wayang, Pak. Habis Ah, anak-anak anak suami jualnya ada juga baik itu atas jadi sama sekali nggak punya keluarga. keluarga Ah, yang perempuan laki-laki. iya, iya. Yang pertama waris itu kan disebabkan karena pernikahannya. Suaminya udah nggak punya anak dan suaminya sudah nggak ada. Berarti kan dari pernikahan nggak ada. Kemudian wanasabun. Waris itu bisa terjadi karena ada hubungan nasab. Hubungan nasab itu gimana? Ada nggak saudara yang satu rahim sama dia? Nah, satu rahim itu bisa jadi yang sekandung, ya, atau yang serahim itu satu ibu beda bapak, ya, atau saudara yang satu ayah beda ibu. Enggak ya itu nggak bisa. Itu seayah beda beda ibu ya. Saudara seayah tapi tidak seibu. Itu masih dalam hubungan nasab, ya. Nah, maka kalau masih ada saudara yang sekandung, seibu atau seayah, itu masuk dalam kategori ahli waris. Itu. Nah, kalau itu ada, berarti ahli warisnya masih ada. Anak tiri nggak termasuk saya. Anak tiri nggak masuk. Anak tiri misalnya ada orang menikah perempuan ya. Karena kalau perempuannya kan yang jadi istrinya Anak bawaan ya. dapat manis karena Ah, anak bawaan si perempuan nggak termasuk. Anak bawaan istrinya. Karena jatuh rasa laki-laki. Betul. Jadi warisnya dari laki-laki yang sana ya. Iya. Jadi kalau kita menikahi seorang perempuan janda misalnya, dia punya anak dari suami sebelumnya, maka anak bawaan istri tersebut bukan sebagai ahli waris si ayah yang ayah sambungnya. Tuh. Bahkan anak laki-laki pun kalau bawaan bukan termasuk ahli waris dari ayah sambungnya. Jadi cuma siapa? Cuma ibunya aja yang bisa mewariskan. Karena ada hubungan apa? Ada hubungan pernikahan. Tapi anak-anak bawaannya itu karena nggak punya hubungan nasab, dia tidak mendapatkan waris. Bawaan laki-laki perempuan tadi kan sudah bercampur misalnya dengan anak yang ini jadi mahram ya, boleh sering kali ya. Oh ya, jadi anak bawaan dengan anak yang ayah sambung ini, ya, jadi kan ayah sambung ini nikah dengan ibunya kemudian punya anak. Berarti kan itu anak yang seibu. Anak bawaan laki-laki ini juga. Iya, berarti kan dia seibu dengan anak. Bukan anak yang sibuk, beda beda. Oh, si laki-laki bawa anak juga. Iya. Ya, jadi Duda Duda sama janda sama-sama bawa anak nih. Sama-sama bawa anak. Anak ketemu anak tuh kondisinya mahram muakkad. Kayak mahram tapi muakkad. Selama ayah ibunya masih suami istri, maka dia mahramnya cuma sementara. Iya. suatu tinggal anaknya nikah. Nanti setelah orang tuanya pisah, orang tuanya meninggal, Bisa karena bisa karena cerai ataupun bisa karena meninggal, karena ini kan nggak ada hubungan sebetulnya nih. Antara anak-anak bawaan ini nggak ada hubungan, boleh menikah. tapi katanya berarti tidak apa sekarang Nggak ada karena meninggal atau karena talak atau karena cerai. oh Bisa, sudah tidak ada hubungan lagi.
Jadi anak-anak bawaan kalau misalnya nanti ayah ibunya sudah nggak sama-sama lagi, ya itu boleh dia menikah. Warisannya misalnya janda, Mm-mm. janda Mm-mm. itu dua di bapak tiga. Mm-mm. Maksudnya bagaimana? Anak kalau bapak. Ya, jadi kalau yang si ayah meninggal, dia hanya mewariskan kepada istrinya dan anak bawaannya. Begitu juga kalau si istri meninggal, maka ahli waris itu suaminya dan anak bawaannya. Anak dari sini, anak dari yang suaminya ya dapat waris. Setelah hubungan itu, si bapak udah meninggal. Nah, iya, Terus saya tinggal lagi sih. iya. Itu kata yang dari bapak tadi bisa belajar anak si ibu. Jatuh ke anak si ibu, betul. Boleh. Jadi kan si ibu dapat warisan nih dari suaminya. Si ibu dapat, si anaknya dapat nih, anak si ayah ini. Maka ketika ibunya meninggal, harta itu diwariskan ke anaknya si ibu. Anak si ayah nggak dapat. Karena dengan anak si ayah nggak punya hubungan secara nasab. Gitu. Dan dalam masyarakat ya, Betul. Bahkan anak angkat pun kadang dikasih kan gitu. Karena anak angkat nggak punya hubungan dalam hal waris mewarisi. Iya Pak, silakan. terkait dengan bangkai tadi. Mm-mm. Bangkai kan dikonsumsi yang secara langsung Mm-mm. ya misalkan mulai terus secara langsung kan banyak ikan Mm-mm. Iya, jadi ada dua bangkai yang halal untuk dimakan. Bangkai apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Atau yang sejenis belalang. Yang punya aliran darah kayak laron gitu kan. Itu diperbolehkan. Jadi kalau kayak bangkai ikan atau bangkai hewan yang hidup di air. Ya, semua bangkai hewan yang hidup di air itu halal untuk dimakan. Di Bulughul Maram hadis yang pertama itu Nabi menjelaskan al-hillu al-hillu maitatuhu. Al-ma'u wa tahurun al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci dan mensucikan dan hewan yang hidup di air itu halal untuk dimakan. Bangkai hewan yang hidup di air itu halal untuk dimakan. Jadi kalau kita nemu nemu kepiting, nemu udang, nemu ikan yang udah ngambang di kolam, di laut, ditambak, itu boleh dimakan. Bahkan untuk buat terasi itu kan udang busuk, Pak. Ya kalau kita ke Cirebon tuh, dibuat terasi itu udang busuk. Bangkai yang udah pada mati itu dibusukkan malah. Ya, jadi ada tekniknya, nggak sembarangan busuk kan gitu. Begitu juga kalau ikan lautnya sudah busuk berarti nggak layak konsumsi oleh manusia. Jangan dimakan karena kondisinya sudah rusak dan membuat madorot bahaya. Jadi yang dilihat bukan bangkainya tapi binatang laut itu yang dilihat adalah selama bangkai itu masih layak dikonsumsi silakan. Ya. Karena kalau eh, Islam mensyariatkan harus disembelih ikan itu Pak. Ibu-ibu masak teri ikan itu nggak selesai-selesai Pak. Masak teri Medan nih itu mau mau motongin teri Medan berapa lama tuh kan ribuan itu. Makanya hikmah kenapa hewan yang hidup di air itu dihalalkan bangkainya untuk dikonsumsi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk masuk. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki itu nggak melihat dia binatang buas atau ikan buas atau enggak. Yang penting dia hidup di air. Ikan paus, ikan apalagi hiu.
Itu termasuk yang kalau dalam madzhab Syafi'i dibolehkan. Oh, buaya gimana? Nah, kalau buaya, sebetulnya buaya itu kan hidup di dua alam, Pak ya. Hidup di dua alam. Kemudian yang kedua, buaya itu bertaring, berkuku juga. Nah, maka dia masuk dalam kategori binatang yang bertaring dan berkuku, yang tidak dibolehkan dalam hadis yang khusus. Kemudian dia hidup di dua alam, gitu. Sehingga buaya punya hukum khusus walaupun suka main di air. Oh, iya, saya waktu belakang nggak bisa. Iya, punya cakar juga dia. Saya Siapa? apa Kepiting nggak punya kuku kan? Aman. Ya, piting rajungan. di sosmed itu kok ini ada kan kita makan Bukan hewan buas dan tidak punya taring dan bukan yang bertaring dan bukan yang berkuku. Dia punya capit, iya, tapi bukan taring, bukan juga kuku. Tuh. Kayak rajungan, kepiting gitu kan. karena banyak itu bisa di sosmed kok ngomong mekanisme Jadi, jadi masuk dalam kategori umum ya binatang yang hidup di air. Oke, masih ada lagi? Ya, oke, kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti kesempatannya akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan Kitabul Buyuk, kitab jual beli transaksi dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Yang ini ulama hebat dari madzhab Syafi'i yang apa namanya daerah asalnya itu Asqalan. Asqalan itu sekarang jadi Askelon di Israel ya, tanah yang dijajah oleh Israel. Tapi namanya nggak jauh-jauh. Dulu namanya Asqalan, sekarang Askelon. Ya. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.